Jadi slide-nya full mana? Sama aja. Ya, mau. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan pertemuan yang pertama terkait dengan penatalaksanaan klasifikasi dan diagnosis gangguan mental. Baik, student, kita mulai. Diagnostic dan Statistical Manual of Mental Disorder merupakan acuan yang digunakan secara universal di Amerika untuk mendiagnosa gangguan kejiwaan pada seseorang. Nah, diagnosis pertama adalah penyusunan gejala, prognosisnya, ya, lalu memberi nama atau label, sehingga nanti tujuannya adalah untuk memberikan terapi, membedakan dengan penyakit lain sebagai salah satu tindak lanjut. Nah, ini perkembangan diagnosis atau DSM. Mulai dari WHO tahun 1939 sampai 2013 DSM yang ke-5. Ya. Ini perkembangan klasifikasi. Perbandingan penggolongan DSM 1 dan 2 itu masih ada istilah neurosis mengacu pada teori psikodinamika. Ya, ini menurut psikodinamika ini adalah Freud. Ya. Lalu sejak DSM 3 tahun 1980 dihilangkan, kemudian diganti gangguan kecemasan dan mood. Oke. Ciri-ciri DSM itu pertama menggunakan kriteria diagnostis yang spesifik, ya. Pola perilaku abnormal yang mempunyai ciri-ciri klinis yang sama dikelompokkan menjadi satu, ya. Dan dia sistem multiaksial, ya. Tidak 1, 2, nanti kita akan bahas. Konsep gangguan jiwa. Nah, kalau di Indonesia kita istilah dikenal dengan PPDGJ, ya. Mental disorder PPDGJ 2 itu merujuk pada DSM 3. Ya, dari Amerika. Sindrom atau pola perilaku dan psikologik. PPDGJ ketiga itu DSM 4, Distress dan Disability ICD 10. Oke. Nah, ini ICD 10 yang sudah dipakai, ya, Nah, ya. Nanti kita mahasiswa bisa mengklik, ya, untuk mendapatkan ICD diagnosis lengkap. Ini nanti bisa dilakukan. ICD adalah International Classification of Disease. Oke. Rumusan konsep gangguan jiwa di mana adanya gejala klinis yang bermakna berupa sindrom atau pola perilaku dan sindrom atau pola psikologik. Ya. Gejala klinis yang menimbulkan penderitaan atau distress, ya, seperti misalnya merasa nyeri, tidak nyaman, tidak tentram, terganggu, disfungsi organ tubuh dan lain sebagainya. Itu merupakan penderitaan atau distress, gejala klinis, ya. Gejala klinis yang menimbulkan disabilitas atau disability itu aktivitas daily-nya terganggu, misalnya mandi, berpakaian, makanan, kebersihan ya itu terganggu, ya. Nah, ini penggolongannya, ya, ini yang ketiga, kita nggak pakai lagi yang ketiga, ya. Sekarang ini PPDGJ merujuk pada DSM 5. Ya, ini nanti mahasiswa bisa dapatkan buku Psyche Notes ini sebagai salah satu untuk membantu kita dalam tata laksana di lapangan. Jadi dia kecil, ya, buku saku. Sistem kualifikasi dan konsep. Oh iya, mahasiswa bisa itu cari di Gramedia, banyak, ya. Nanti bisa dapatkan untuk sumber-sumber yang bisa menjadi rujukan sampingan, ya, alternatif. Sistem klasifikasi dan konsep gangguan mental DSM, ya. Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder disusun oleh APA, Asosiasi Psikiatrik Amerika, ya. Jadi dia disusun oleh APA. Itu merujuk, dan PPDGJ Indonesia juga, ya, merujuk pada APA ini. Khusus untuk penggangguan jiwa, penomoran dalam DSM hanya menggunakan angka saja. Jadi misalnya ada F12, ada F10. Nah, itu seperti itu. Dia diagnosis jiwa yang di lapangan yang bisa kita ketahui dan bisa kita harus pedomani. Nah, ini, ya.
konten di dalamnya itu terdapat diagnostik kriteria dan kode emerging measures and models yang bisa didapatkan. Nah, ini proses diagnosis gangguan jiwanya. Orang psikiatri itu dan psikologi juga menggunakan ini. Kita juga mengadopsi keperawatan jiwa itu mengadopsi dari situ. Mulai dari bagaimana anamnesis, nanti didapatkan sebuah pemeriksaan, lakukan pemeriksaan dari anamnesis itu, lalu kita dapatkan diagnosis, lalu kita berikan terapi dan kita lakukan tindak lanjut. Anamnesisnya seperti apa saja alasan kita untuk berobat, ya. Apa alasan pasien untuk berobat datang ke rumah sakit, riwayat gangguan sekarang dan dahulu, perkembangan dirinya, latar belakang sosial, keluarga, pendidikan, pekerjaan, perkawinan, karena ini merupakan satu stresor yang bisa menyebabkan gangguan jiwa pada seseorang. Lalu pemeriksaannya itu fisik, diagnostiknya ya, misalnya diagnostik misalnya fisik, misalnya CT scan, atau ada misalnya trauma-trauma, itu misalnya psikologik tadi ya, kita bisa misalnya ada trauma-trauma gangguan, atau misalnya dia menggunakan nafza, itu bisa kita lakukan. Status mentalis, ya, laboratorium kita lihat ya, apakah ada abnormal terkait dengan misalnya DNA, ya, ayahnya, bisa keturunan, ayahnya pernah atau keluarganya, orang tuanya pernah sakit jiwa dan anaknya juga gitu. Radiologik ya, tadi misalnya CT scan dan evaluasi psikologis. Ya, nanti ini psikologis ini orang-orang psikologi yang bisa nanti ada format khusus yang mereka gunakan. Nah, diagnosisnya kita mengacu pada aksis tadi ya, multi aksis tadi yang saya sampaikan sebelumnya, ada A1 sampai dengan 4 dan taraf fungsi. Terapinya kita bisa beri farmakoterapi, obat-obatan yang misalnya antidepresan ya, anti kecemasan ya, atau psikoterapi, digunakan terapi-terapi dalam rangka untuk menguatkan psikologisnya. Terapi sosial, bagaimana dengan lingkungan sosialnya, misalnya melibatkan support dari orang-orang sekitar. Terapi okupasional ya, misalnya terapi-terapi okupasional di sini adalah terapi-terapi misalnya kita gunakan terapi rehabilitasi itu cocok tanam dan lain sebagainya. Lalu tindak lanjutnya adalah evaluasi terapi, bagaimana terapi yang kita berikan, kita evaluasi apakah ada perbaikan proses progres terhadap pasien kita. Oke, ya ini ya, di rumus diagnosisnya adalah D sama dengan A plus P. D adalah data subjektif, diagnosis ya, A itu adalah anamnesis, dan P itu ada pemeriksaan. Tujuan diagnosis multiaksial ya, bagaimana kita mendapat informasi yang komprehensif, yang menyeluruh ya. Format sistematik, bagi nanti kita formatnya itu adalah dia sistematik berurutan, tidak loncat-loncat. Modelnya adalah biopsikososial. Oke. Sistem multiaksial dengan aksis-aksisnya. Oke, ini bisa nanti kalian baca ya, itu yang terpenting yang harus dipahami untuk standar-standarnya. Oke. Terima kasih. Mana dia? Mungkin lebih 10 menit ya. Coba lihat. Di itu. Jangan lincanian, Er. Jangan lincanian. Ini Pak ya? Enggak ini. Ya. Udah lihat menit. Bisa di close, tidak bisa di ini. Ini. Bisa dibuka Pak? Coba tutup. Yang ini berarti.